Baiklah, kegiatan praktikum selanjutnya adalah struktur sistem pencernaan. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Adapun alat dan bahannya yaitu gambar sistem pencernaan dan alat tulis. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian-bagian dari sistem pencernaan manusia. Yang pertama adalah ada mulut, kemudian kerongkongan, kemudian lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang mulut. Fungsinya mulut adalah mengunyah makanan untuk membuatnya lebih halus, memproses makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim dalam ludah atau saliva, dan menyalurkan makanan ke kerongkongan. Lidah membantu mendorong makanan masuk ke kerongkongan, dan kelenjar ludah memproduksi saliva untuk membasahi makanan serta mengubah amilum menjadi maltosa. Kemudian sekarang kerongkongan. Kerongkongan berfungsi sebagai saluran yang membawa makanan dari mulut ke lambung dengan gerakan peristaltik. Kerongkongan juga mencegah benda asing masuk ke lambung dan menyalurkan makanan ke lambung. Sekarang kita melihat lambung. Lambung adalah tempat pencernaan mekanik dan kimiawi makanan. Lambung menyimpan makanan sementara, memecah makanan dengan asam lambung dan enzim, membunuh mikroorganisme berbahaya, serta mendorong makanan keluar secara perlahan menuju usus halus agar dapat dicerna lebih lanjut. Kemudian usus halus. Usus halus adalah melanjutkan proses pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim dari pankreas dan cairan empedu dari hati. Selain itu, usus halus berfungsi menyerap sari-sari makanan yang telah dicerna ke dalam aliran darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sekarang usus besar. Usus besar bertanggung jawab untuk menyerap air dan elektrolit dari sisa makanan yang tidak tercerna di usus halus, serta menampung sementara limbah tersebut sebelum dikeluarkan. Bagian ini juga berfungsi sebagai tempat tinggal bakteri baik yang membantu mencerna sisa makanan, memproduksi vitamin B dan K, serta membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh. Kemudian ada juga dibilang rektum. Rektum merupakan bagian terakhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan sementara tinja sebelum dikeluarkan melalui anus. Rektum menerima limbah dari colon dan memberikan sinyal kepada otak bahwa waktunya untuk buang air besar telah tiba. Rektum juga menjaga agar proses buang air besar dapat dikendalikan sehingga tidak terjadi secara tiba-tiba. Kemudian fungsi anus. Anus berfungsi sebagai saluran keluar dari sistem pencernaan. Anus dilengkapi dengan sfinkter yang mengontrol kapan feses dapat dikeluarkan dari tubuh. Omosfinkter ini akan kontraksi dan relaksasi secara sadar maupun tak sadar, mengatur waktu buang air besar dan mencegah keluarnya feses secara tidak sengaja.